Okay, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Hari ini, today we are going to learn about vocabulary used in application letters. Kita hari ini belajar kosakata yang digunakan dalam application letters. Ini dia. Dear sir, dear Mr. bla bla bla. Mr. itu nanti ada strip, itu berarti masukkan nama. Siapa nama Mr.-nya? Sama dengan dear Mrs. Siapa Mrs. namanya, siapa umpamanya. Dear Mr. John, dear Mrs. John, dear Mr. Brown, dear Mrs. Brown, dear Miss Linda, dear Miss Lani. Artinya dengan hormat. Jadi kalau saya menggunakan dear Miss Lani, artinya dengan hormat Miss Lani. Dear Mrs. Brown, artinya dengan hormat Ibu Brown. Dear Mr. Brown, artinya dengan hormat Pak Brown atau Pak Brown yang terhormat. Bisa dibalik seperti itu. Ibu Brown yang terhormat, Mbak Linda yang terhormat. Kemudian dear sir, boleh juga ditambah garis miring madam. Dear sir, lalu slash madam. Okay. Kemudian sincerely yours, yours sincerely, kemudian yours faithfully, faithfully yours. Itu artinya hormat saya atau hormat kami. Lalu penggunaan sincerely beda dengan faithfully. Contohnya gini, sincerely yours atau faithfully yours atau yours faithfully atau yours sincerely. Penggunaan sincerely yours atau yours sincerely itu kalau kita melibatkan nama di salam pembukanya dengan hormatnya itu menggunakan nama orang. Contoh, dear Mr. Brown. Berarti nanti salam penutupnya sincerely yours atau yours sincerely. Kalau di salam dengan hormatnya atau yang terhormatnya itu menggunakan nama orang. Di sini contoh, dear Mr. Brown, lalu sincerely yours atau yours sincerely. Dear Mrs. Brown, sincerely yours, yours sincerely. Lalu kalau kita pakai dear sir, garis miring madam, maka kita gunakan yours faithfully atau faithfully yours. Hanya perbedaannya seperti itu. Sincerely yours kalau di salam pembukanya itu dengan hormat itu menggunakan nama di sini. Oke. Ya, berikutnya I would like to, saya ingin. Apply for, melamar. Job, pekerjaan. Post, jabatan. The position, jabatan. Kemudian I have a good command of English. Saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris. I took an English course. Saya mengambil kursus bahasa Inggris. I have an experience. Saya memiliki pengalaman. I am proficient in. Saya cakap dalam hal. Ingat, setelah preposisi in, kata kerja. Berikutnya kata kerja pasti di sini. Cuma kata kerja harus dalam bentuk in. Contoh, I am proficient in dancing. I am proficient in typing. I am proficient in speaking. Jadi pakai ing semua, akhiran ing, kata kerja yang berakhiran ing. Okay. Kemudian I would be grateful to, saya berterima kasih kepada, contohnya I would be grateful to you for calling me for interviewing. Saya berterima kasih kepada Anda untuk memanggil saya untuk interview. Oke, semua kosakata ini selalu dipakai dalam application letter untuk membuat paragraf atau menuliskan bagian-bagian dari surat lamaran. Berikutnya, I wish to, sama dengan I would like to, saya ingin. Oke, I graduated from, saya lulusan dari, atau saya lulus dari, saya tamat dari, biasanya lembaga pendidikan, sebut nama. I'm writing in response to your advertisement for, saya menulis surat untuk merespon iklan Anda. As you can see from my CV, CV itu daftar riwayat hidup atau curriculum vitae.
As you can see from my CV, seperti yang Anda lihat dari CV saya atau daftar riwayat hidup saya, I feel I'm suitable for this role. Saya rasa saya sesuai untuk jabatan ini. I have been working for, saya sudah bekerja selama, selama berapa tahun itu ditulis. Oke, contohnya I have been working for 3 years. Okay. I'm very keen to work for an ambitious company too. Saya sangat ingin bekerja untuk sebuah perusahaan yang begitu giat sekali untuk berkembang, to develop umpamanya. Kemudian I'm available for an interview. Saya bersedia untuk interview. Okay, I'm available for an interview. Please find CV attached. Silakan lihat CV saya yang terlampir. Should you require further information, kalau Anda memerlukan informasi, okay, please not to hesitate, jangan segan-segan to contact me, jangan segan-segan menghubungi saya. Tapi di sini saya terjemahkan garis besarnya saja, jika perlu informasi hubungi saya. Oke, alright. Di akhir tugas, di akhir ini, Anda diminta membuat opening paragraph, body of paragraph, kemudian closing paragraphnya. Oke. Kita latihan itu dulu supaya nanti memantapkan kalian dalam menulis suratnya. Oke, hanya paragrafnya saja. Jadi paragraf pembuka, opening paragraph, kemudian isi pesan atau body of the paragraph, kadang dibilang body of the message, kemudian closing paragraph, paragraf penutup. Kemudian katakan bahwa Anda tertarik untuk menulis surat. Nah, ini biasa di paragraf pertama. Isi iklan di mana kalian baca. Ini ada semua di sini. Kemudian jabatannya ada. Kemudian untuk skills di bagian paragraf isinya atau paragraf berikutnya, yaitu Anda lulusan dari Universitas Tamsek di Singapura dan Anda memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan semua program Office. Anda dapat berbahasa Inggris, Jerman, dan Jepang. Oke, semuanya ditulis dengan tulisan tangan di atas kertas lembar. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal, kemudian kodekan tugas. Dan kirim, ingat bukan japri ke saya, tapi kirim ke WA grup bahasa Inggris kita.